Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rifat Adlan Hakim. Oke guys, pada kali ini saya akan mengupas sebuah kisah. Itu datang dari Ibu Tini dari Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Paseh itu di ke arah yang mau ke arah ke Mojang ya. Nah, sebelum saya menceritakan tentang kisahnya Ibu Tini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu, oke? Ibu Tini itu memiliki anak usia 4 tahun, anak laki-laki namanya itu Muhammad Al-Fatih. Panggilnya Fatih ya. Fatih, 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 mungkin kayak gitu ibunya. Oke, Ibu Tini itu mengirim lewat email ya. Nah, kisahnya gara-gara keteloderan seorang teloder ya. Telodor gitu ya. Pokoknya si apa tuh si anaknya itu main-main ya, jadi seperti ini. Jadi main-main setelah mau senja atau orang-orang menyebutnya itu sarepna, sarepna. Jadi istilah bahasa Sunda itu sarepna. Jadi ketika mau hampir maghrib ya, mau hampir udah senja, mau hampir maghrib, si anaknya itu Muhammad Al-Fatih yang usia 4 tahun, anak laki-laki itu masih main petak umpet bersama teman-teman tetangganya deket lah, tapi di Paseh gitu ya. Jadi Pasehnya itu ke sebelah sananya, jadi masih banyak pohon-pohon atau ke perkebunan-perkebunan, dekat perkebunan juga pohon-pohon bambu, mungkin seperti itu. Anehnya ya, masyarakat di luar sana itu rata-rata ketika hewan peliharaannya itu waktu udah mau maghrib biasanya suka dicari-cari, aduh ini ayamnya kemana gitu. Contoh ya, ini bebeknya kemana, kelicinya kemana. Tapi ketika anak, kadang-kadang anak-anak selalu udah, oh di mana sih ini, nah mungkin lagi main tuh sama si itu, mungkin seperti itu ya. Nah ini juga dialami oleh Ibu Tini. Ibu Tini anaknya Muhammad Al-Fatih itu usia 4 tahun masih keluyuran menjelang maghrib. Ternyata dicari-cari, padahal kedengar suaranya gitu. Ah, masih di sana nih di samping. Jadi Ibu Tini ketika udah adzan maghrib, ayahnya itu mau pergi ke masjid, mau melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tiba-tiba, mana sana si Patih, si Patih, mana si Patih? Tiba-tiba Patih. Oke, mungkin ibu-ibu manggilnya seperti ini ya. Patih, Patih. Mungkin seperti itu. Mungkin ya. Tiba-tiba Patih gak ada. Jadi yang anak yang kucing-kucingan itu bilang seperti ini, Patinya udah pulang. Mama Patih, dapat mah di atas UI. Mungkin seperti itu ya logat anak-anak di daerah Paseh. Belum pulang. Patih, Patih di mana Patih? Akhirnya mama-mama yang lainnya itu ya, mamanya si A, si B, si C, nyarinya, cepetan pulang, udah maghrib, udah pulang, pamali, pamali, pamali. Bisi ayah kulit katincak. Jadi kayak gini orang-orang zaman, bukan zaman sih. Di sana itu selalu kan bilang kayak gini. Nanti ada kulit katincak. Kulit katincak itu sama dengan kalau di bahasa Jawanya itu kan Jawa Timur gitu ya, kuntilanak, nanti ada kuntilanak ya. Tapi kan kalau masyarakat di sini nanti ya diculik sama makhluk halus. Jadi kulit katnya itu mungkin makhluk halus atau mungkin wewe gombel gitu ya, atau kolong wewe apalah itu, pokoknya gak ada. Hari itu gak ada. Orang-orang panik. Biasanya itu kan selalu ada pengajiannya buat anak-anak kecil setelah maghrib, tiba-tiba enggak. Waktu itu enggak ngaji karena si patinya gak ada. Orang-orang rame. Serentak dong kaget ketika ayahnya udah pulang di masjid. Mana si Patih? Patih belum ada papa. Mungkin seperti itu ya. Jadi si Patihnya tuh belum ketemu sehingga ayahnya bingung. Patih di mana Patih? Dan nyari-nyari ke Patih. Akhirnya dia nyari ke RT, laporan ke RT dan ke RW. Bukan nyari ke RT ya, salah. Laporan ke RT dan ke RW. Hanya Patih nggak ada. Kemana Kak Patih? Akhirnya Patih dicari semalaman, dicari Patih, Patih, Patih. Mungkin itu tadi senang mainnya kemana. Akhirnya yang jadi anak-anaknya itu kan jadi seolah-olah disudutkan ya. Tadi senang mainnya kemana? Tadi mainnya di mana? Tapi kan karena alibi anak-anak bilangnya seperti ini. Ayah Patih, Ayah Patih.
dapat mah dari atas uwi kata tadi. Jadi Pati itu sudah pulang dari tadi juga gitu. Jadi tapi terus Pati kan belum nyampe ke rumah, mana Pati gitu. Akhirnya jadi rame karena mungkin sayang sama anaknya sehingga terjadi sebuah emosional. Kata ayahnya si A, ayah si B, udah dong kenapa kita jangan menyudutkan anak-anak saya. Akhirnya kan jadi rame. Udah cukup kata RT RW-nya, udah cukup. Akhirnya mereka dicari. Pati, gak ada. Malam itu gak ada. Besoknya laporan Pati gak ada. Laporan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini kan belum 1 kali 24 jam. Jadi nanti dulu. Coba barangkali nginep di rumah ini atau di bibinya atau di wanya, mungkin itu tenangnya bapak polisi mungkin seperti itu ya. Aduh, akhirnya malam berikutnya Patinya ndak ada. Pati. Oke. Itu kejadian malam Selasa. Malam Rabu gak ketemu juga. Malam Kamis itu mengadakan pengajian, mengadakan pengajian baca ayat Al-Quran di rumah Pati. Jadi akhirnya Pati gak. Tahu-tahunya tiba-tiba ketika pengajian selesai, Patinya ada. Nongol Patinya, Mama, adanya di dalam kamar. Mah, pengen makan. Kaget dong, Pati. Ternyata Pati itu munculnya di dalam kamar. Akhirnya kan warga, saya di kamar, saya lagi tidur. Enggak, padahal kan dicari-cari gak ada. Akhirnya Pati itu tadi abis main capek. Ditanya Pati, ini alibi kata Pati ya, yang di emailkan oleh mamanya Pati alias Butini. Katanya Pati itu main bersama perempuan-perempuan, tapi si perempuannya itu cantik-cantik katanya, dan dia berada di samping sumur belakang kebun. Jadi di belakang kebun itu kan di halaman rumah ada kebun, di belakang kebun ada sumur. Jadi tempat tempat mengambil air buat minum ya, buat air minum. Tapi kalau untuk nyiram perkebunan ya air sungai. Jadi di situ airnya sungainya jernih banget. Jadi habis main di sana bersama teteh itu mbak-mbak ya, jadi perempuan-perempuan yang cantik. Tapi setelah itu capek, Patih tidur di kamar. Udah selesai itu. Padahal kan kejadiannya kan udah berhari-hari. Malam Selasa, malam Kamis tuh. Jadi hilangnya malam Selasa, ketemu lagi malam Kamis. Oke, ternyata alibi Patih seperti itu. Dia habis main sama teteh-teteh atau mbak-mbak atau perempuan-perempuan cantik katanya di dekat sumur. Jadi seperti itu guys. Jadi sudut pandang yang positifnya artinya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji keluarga Ibu Tini supaya Ibu Tini kembali lagi untuk bareng-bareng lagi mengaji lagi, mungkin seperti itu. Karena kan pada hakikatnya anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus benar-benar patut menjaganya. Sehingga Ibu Tini harus lebih beriman lagi, harus kuatkan lagi keimanan ketakwaannya, sehingga jangan sampai harus nunggu hilang dulu baru mengadakan pengajian. Mungkin seperti itu ya. Sisi positifnya. Mungkin negatifnya ya zaman kita tidak bisa memungkiri sih, emang makhluk gaib itu ada. Emang mungkin kadang-kadang suka sama anak-anak, mungkin dibawa atau diculik. Tapi anehnya awas kalau ibu bapak semuanya yang di luar sana itu memiliki anak gadis, hati-hati diculiknya bukan sama hantu loh, tapi sama pemuda-pemuda kucing garong. Oke, sorry bro, bercanda ya. Kalau bukan sisi ya, negatifnya kan tadi udah mungkinnya diculik sama sesuatu yang gaib. Tapi kalau ini kita gini aja deh, buat Ibu Tini dan keluarga kita ambil hikmahnya saja. Artinya jangan sampai ketelodaran lagi tentang anaknya. Bukan ke Ibu Tini saja ya, tapi kepada masyarakat di luar sana, awas hati-hati. Bahkan banyak sekali kan di video-video YouTube juga kan ada anak yang terlalaikan dari pengawasan orang tua sehingga dia jatuh ke kolam renang sendiri. Atau kan yang di rumah kentang Bandung itu kan
si anaknya tuh katanya itu jatuh ke tempat merebus kentangnya kan seperti itu. Jadi hati-hati ya. Dan alhamdulillah saya juga turut berbahagia, alhamdulillah akhirnya Muhammad Al-Fatih bisa ditemukan lagi dan bisa kembali lagi bersama keluarga, ibu Tini dan keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang memiliki cerita, kamu juga jangan masuk-masukkan untuk kirimkan ke email di bawah ini ya. Atau di Instagram saya juga boleh. Pokoknya thank you so much. Ini Bapak Idin, selamat hari Idul Adha ya, lupa. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.